Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhirih. Wa qala Rasul man dalla ilal khair kafa'ilihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-25 bulan suci Ramadan ini, Allah mudahkan kita untuk kembali beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah kita senantiasa mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah dan juga rahmat, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah komitmen di jalan Allah hingga yaumil akhir. Kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana. Salatan. Ghairil. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengangkat tema menjadi guru dan orang tua yang inspiratif. Ini judul buku saya. Sebetulnya saya tulis buku ini di 2009 dan baru dicetak ulang. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mencoba melihat apa yang dimaksud dengan guru dan orang tua yang inspiratif. Kita sama-sama paham sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu adal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan orang tuanya lah kemudian yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, ataupun Muslim. Kalau dalam pepatah bahasa Arab, al-madrasatul ula. Orang tua atau ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dan disadari atau tidak disadari, kita hari ini adalah produk dari ajaran orang tua dan guru-guru kita. Kenapa kita punya pola pikir seperti ini? Kenapa kita punya karakter seperti ini? Kenapa kita punya obsesi, punya cita-cita seperti ini? Disadari atau tidak disadari, itu adalah hasil didikan orang tua kita atau guru-guru kita yang telah memberikan kita inspirasi. Dan inspirasi itu di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat mahal. Rasulullah bersabda, "Mandala ilal khair kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, kepada sebuah kebenaran, maka sepanjang orang itu melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, maka sang guru mendapatkan pahala yang sama. Sang guru mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Contoh, saya setiap hari Jumat sering nge-share, Pak, di media sosial ajakan untuk berinfak.
Jadi mengajak diri saya sendiri dan orang yang melihat ajakan saya untuk berinfak. Contohnya kita punya proyek membangun sekolah Iqra di Kabupaten Batang. Saya share tuh Pak, ya, lewat WhatsApp, lewat Facebook, ya, lewat Instagram dan seterusnya. Dan alhamdulillah selalu ada saja yang nyangkut Pak. Ada yang nyangkut. Ustadz titip ya 500.000, alhamdulillah. Ustadz titip ya 1 juta, alhamdulillah. Ustadz titip ya 200.000, alhamdulillah. Jadi sepanjang hari itu saya kumpulin titipan-titipan, alhamdulillah. Kadang-kadang jumlahnya 3 juta, kadang-kadang jumlahnya 2 juta. Ya. Dan saya, ya tentu saya juga berinfak, karena saya yang mengajak. Kalau saya mengajak dan tidak melaksanakan, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah orang-orang yang mengajak, orang-orang yang berdakwah tapi tidak melaksanakan apa yang diajaknya. Saya infaknya paling 100.000 Pak. Tapi di hari Jumat itu saya dapat pahala 3.100.000. Dapat pahala seakan-akan saya infak 3.100.000. Kenapa? Karena saya yang mengajak kawan-kawan saya atau umat Islam yang melihat postingan saya dan kemudian mereka berinfak karena ajakan saya. Jadi penting ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya teringat masa kecil saya. Ini cerita Pak ya, ini materi kita banyak ceritanya. Saya kelas 5 SD kurang lebih. Kelas 5 SD, waktu itu di sekolah ada lomba azan. Saya ikutan Pak. Alhamdulillah juara 3. Lalu tidak lama kemudian di sekolah saya yang sama ada lomba sholat berjamaah. Dan saya dan kawan-kawan ikut lagi lomba itu dan juara 1 sesekolah. Ya tingkat sekolah saja. Ternyata juara 3 lomba azan, juara 1 lomba sholat berjamaah. Itu sesuatu yang membanggakan orang tua saya. Sekedar informasi, saya sudah yatim sejak TK, sejak usia 5 tahun. Yatim piatunya di usia SMA kelas 2, ya kelas 16 tahun lebih kurang. Yatim piatu. Ibu saya melihat saya pulang bawa piala, itu gembira sekali. Ibu saya orang Islam yang biasa-biasa saja ya. Dia sholat rajin tapi tidak menggunakan jilbab. Ternyata kemenangan saya ini diceritakan kemana-mana. Ketika kumpul sama saudara diceritakan. Ketika kumpul sama teman-temannya diceritakan. Ketika kumpul sama tetangga-tetangganya diceritakan. Ceritanya kurang lebih begini. Anaknya ada 4, saya anak ketiga. Kayaknya anak saya 1 ini bakalan jadi ustadz. Ya. Padahal pada waktu itu cita-cita saya mau jadi pilot Pak. SD. Ya. SMP berubah. Alhamdulillah. Waktu SMP saya pengen jadi artis Pak. Ya, berasa ganteng. Terus kemudian memang ikut teater. Pengen jadi artis. Serius. Belajar dramanya serius. Dan saya dianggap berbakat sama guru drama saya. Alhamdulillahnya SMA berubah lagi. Ya biasa begitu kan, anak muda. SMA cita-cita saya pengen jadi dokter Pak. Kenapa? Karena ibu sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Jadi bapak saya wafat usia 36 tahun Pak. Ibu saya wafat usia 42 tahun. Sekarang usia saya 45. Sudah lewat. Tapi ketika ibu saya wafat, ya, saya termasuk orang yang apa ya? Dibilang stres sih enggak, tapi ketakutan luar biasa. Bapak ibu meninggal di usia yang relatif muda, berarti saya juga demikian. Kira-kira begitu. Maka dari ketakutan itu, karena waktu itu saya masih agak bandel gitu ya. Saya bercita-cita jadi ustadz. Baru ketika ibu saya meninggal. Sehingga ketika kuliah,
Saya memilih jurusan bahasa Arab di IKIP Jakarta, lalu kemudian juga saya mulai belajar Quran dengan serius di lembaga tahfidz Al-Quran, lalu ikut komunitas untuk belajar ceramah dan lain sebagainya. Nah itu baru ketika ibu saya meninggal, Pak. Dan ketika hari ini orang memanggil saya Ustadz, masyarakat memanggil saya Ustadz, baru saya teringat kembali cerita kelas 5 SD yang kemarin. Jangan-jangan saya jadi Ustadz karena omongan ibu saya. Karena doanya ibu saya. Padahal sebetulnya ya saya juara 3 lomba azan, Pak. Ya waktu itu. Pesertanya berapa, Pak? 3 orang, Pak. Ya. Jadi yang daftar banyak. Tapi lombanya pas hari libur, Pak. Yang datang cuma 3. Dan saya juara 3. Hebat, Pak. Ya. Dan itu tidak saya ceritakan ke ibu saya. Yang penting saya pulang bawa piala, kan gitu kan. Saya juara 1 lomba sholat berjamaah juga cuma jadi makmum. Diajak sama temen yang tilawahnya bagus. Yuk kita ikut lomba, ayo. Cuma makmum doang, Pak. Ya. Tapi juara 1, dapat piala lagi. Jadi sebetulnya juara itu nggak istimewa. Cuma ibu pada saat itu punya persepsi yang berbeda. Sehingga hati-hati terhadap ungkapan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ungkapan kita ungkapan yang jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa itu. Ya. Ada sebuah kisah ya, saya kutip di buku saya. Seorang bapak yang begitu kesal karena anaknya lahir laki-laki tapi dalam kondisi yang kemayu, Pak. Jadi hormon perempuannya tinggi. Sejak kecil dididik dengan keras karena dia nggak mau anaknya jadi kemayu. Ya. Ketika anaknya main boneka, bonekanya diambil, dilempar, nangis, gitu ya. Ketika dia dinangisin sama teman-temannya, dia dimarahin, dasar kamu, kamunya yang salah. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ketika sang bapaknya itu, kamu tuh kayak banci, tahu nggak? Laki-laki tuh nggak begitu, dimarahin sejak kecil. Dan akhirnya, ya Allah kabulkan, Pak. Ketika dewasa, anaknya menjadi banci, menjadi bencong, menjadi LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Padahal maksud bapaknya bagus nggak, Pak? Sebetulnya baik maksudnya kan. Cuma ungkapannya itu adalah sesuatu yang salah. Nggak boleh kita mengungkapkan sesuatu yang buruk untuk anak-anak kita. Tidak boleh kita mengungkapkan sesuatu yang buruk untuk murid-murid kita walaupun dia melakukan kesalahan. Walaupun dia melakukan kesalahan. Jadi pilihannya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita ini mau jadi orang tua atau guru yang inspiratif atau tidak, ini terserah kita. Tapi peluang pahala Allah berikan kepada kita kalau kita menjadi guru yang inspiratif. Ya. Dan ini peluang pahala yang luar biasa. Saya diingatkan oleh seorang kawan, karena tahu anak saya banyak, ada 5, diingatkan, Pak Bogi jangan sampai anaknya bisa naik motor belajar dari temannya. Pak Bogi yang harus ngajarin. Kenapa? Itu amal jariah, Pak. Dan ilmu naik motor itu dipakai sampai kapan, Pak? Sampai dia meninggal, kan begitu kan. Karena itu kebaikan. Setiap dia naik motor, orang yang ngajarin dia naik motor mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang kita lewat begitu aja, Pak ya. Kadang-kadang lewat begitu aja. Anak pertama saya alhamdulillah saya ngajarin. Ahmad Fakih Abdullah. Sudah hafal Quran alhamdulillah. Lalu kemudian istri saya ngajarin. Nah, anak yang ketiga saya kecolongan, Pak. Begitu mau diajarin udah bisa. Loh, kamu kok udah bisa? Belajar dari mana? Temen yang ngajarin. Wah, kelewatan saya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Jadi semua yang baik hendaknya kita yang mengajarkan. Jadi jangan pahala itu diambil semua sama gurunya, sama temannya. Ya. Ada ustadz juga mengajarkan.
ajarkan anak-anak antum membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kalau perlu dengan irama yang antum ajarkan. Ya, alhamdulillah anak-anak saya penghafal Quran, Pak. Ya, anak yang ketiga, ya hafalannya baru 14 juz, tapi sudah sering jadi imam. Dan saya perhatikan, loh ini bacaan Al-Fatihahnya kok beda ya, gitu ya. Baguslah. Gitu. Saya tanya, Mas, kamu ngikutin siapa? Ya ngikutin guru saya, Ustadz Biron Al-Hafidh. Oh, jadi sepanjang anak saya membaca Al-Fatihah, Pak, seumur hidupnya, dengan gaya, dengan tartil mengikuti gurunya Ustadz Biron Al-Hafidh, maka Ustadz Biron selalu mendapatkan jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kelewatan lagi saya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini pertarungannya. Bagaimana kita bisa menjadi guru inspiratif untuk anak kita, untuk murid-murid kita. Ajarkan dengan baik dan benar sehingga betul-betul masuk ajaran itu dalam diri mereka dan ilmu yang kita ajarkan betul-betul akan diamalkan oleh dia. Jadi bagaimana sekarang kita berperan sebagai raja? Kenapa harus jadi raja, Pak? Kalau kita berperan sebagai raja, maka anak-anak kita menjadi apa, Pak? Putra mahkota. Calon raja selanjutnya. Ya, calon raja selanjutnya. Karena terlalu banyak kasusnya, ya. Mohon maaf. Anaknya tukang bakso jadi tukang bakso. Anaknya kuli kemudian menjadi kuli. Ya. Anaknya guru kemudian menjadi guru juga. Kenapa? Karena sebatas itulah orang tuanya mampu memberikan motivasi. Nggak bisa yang lain. Nah, oleh karenanya, karena kita paham keterbatasan kita harus membuka mindset bahwa motivasi itu, inspirasi itu bukan hanya dari kita, tapi kita ajarkan anak-anak kita, guru-guru, murid-murid kita, inspirasi dari orang-orang yang sukses. Waktu saya jadi kepala sekolah di SMP Islam Terpadu Iqra, saya lagi searching di Facebook, kemudian ketemu sama teman lama, Pak, tetangga, namanya Danardono Dwi Antono. Ya, tetangga saya, ya, satu TK, SD, SMP, SMA-nya dia beda. Saya komunikasi lagi dengan dia. Pada waktu itu dia sudah bekerja di Jepang dan lulus dari S1, S2, S3 dari Jepang. Dia menulis di blognya, cita-cita untuk kuliah di luar negeri, ya, entah dia dapat motivasi dari mana, tapi itu sudah dia dapatkan sejak kecil. Dan saya tahu persis, Pak, mohon maaf, orang tuanya Doni ini, ya, itu tinggalnya di gang, ya, rumahnya di gang, dan orang tuanya orang yang biasa-biasa sekali. Ya. Ibaratnya kalau dia mau kuliah ke luar negeri dengan biaya orang tua, ya orang tuanya pasti nggak akan mampu membiayai. Dan Doni cerita, dan sejak kecil itu dia sudah cerita dan sudah bertanya ke orang tuanya. Doni pengen kuliahnya nanti di luar negeri. Coba, Pak, kalau orang tua biasa jawabannya gimana? Alah tong. Kuliah di dalam negeri aja udah syukur, di luar negeri lagi, duit dari mana? Gitu kan? Ini jawaban orang tua biasa. Tapi orang tuanya Doni nggak begitu jawaban. Don, yang penting kamu belajar yang rajin, kamu akan meraih apa yang kamu cita-citakan. Begitu terus doktrinnya. Dan akhirnya si Doni ini, Pak, prestasinya luar biasa di sekolah. Hampir selalu ranking 1. 1, 2, 1 lagi, 1, 2, dan seterusnya. Ya, sampai di SMA-nya juga begitu. Bahkan sempat juara Olimpiade Internasional dan seterusnya. Dan sejak kelas 1 SMA dia cerita, waktu itu tidak ada internet, ya, informasi sulit didapat. Dia sudah keliling ke kedutaan besar yang ada di Jakarta, mencari informasi beasiswa sejak SMA. Dan dia ngajak teman-temannya, dan teman-temannya nggak ada yang mau katanya. Akhirnya dia sendirian saja.
Ya anak muda diajak keliling ke kedutaan ngapain gitu ya. Kalau diajak nge-mall mungkin mau. Diajak jalan-jalan ke tempat wisata mau. Ini diajak ke kedutaan. Dari kelas 1, kelas 2 SMA dia sudah tahu syarat-syarat untuk diterima beasiswa di luar negeri. Dan dia fokus ke kedutaan besar Jepang. Dan ketika waktu tesnya tiba, ya Allah takdirkan dia kemudian lulus. Dan akhirnya karena prestasi yang luar biasa, rajin belajar, dia bisa meraih S1, S2, S3 dari Jepang. Dan kemudian langsung bekerja di Jepang. Ya. Ini kan luar biasa nih Pak. Saya kontak dia Pak. Don, kapan balik ke Indonesia? Biasa Gi, pas liburan. Kalau cocok waktunya, saya undang ya. Saya kepala sekolah nih. Saya undang ke SMPT Ikro, ngisi motivasi buat anak-anak. Oh oke, siap. Gitu kan, teman kecil Pak. Alhamdulillah. Kemudian dia kasih kabar, dia mau pulang, mau liburan, waktunya cocok. Akhirnya dia bisa silaturahim ke SMPT Ikro dan memberikan motivasi cerita yang tadi saya ceritakan kepada seluruh murid di SMPT Ikro. Dan kalau kemudian Pak, dari ceritanya Doni, murid-murid saya di SMPT Ikro, ada yang bersemangat untuk meraih beasiswa ke luar negeri, dan kemudian dia ke luar negeri mendapatkan beasiswa, ya, kira-kira Pak, yang dapat pahala, si Doni doang apa saya juga ikutan dapat pahala? Dapat. Kenapa? Karena saya yang undang Doni ke sekolah. Ya kan? Kalau Doni nggak saya undang ke sekolah, ya nggak ada cerita itu. Tidak ada seminar itu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi motivasi itu bukan hanya dari kita. Tapi anak-anak kita harus dikenalkan dengan orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Wabil khusus bidang yang sesuai dengan yang dia inginkan. Ya anak-anak saya kalau sudah cerita tentang gurunya, ya, Ustadz Biron Al-Hafiz itu luar biasa. Ngefans berat lah ibaratnya. Ngikutin tilawahnya, ngikutin apa namanya kalau jadi imam bagaimana. Ini kan mudah-mudahan anak-anak saya juga ketularan jadi ustadz. Amin, kan begitu. Ada motivasi yang besar dalam diri mereka ketika melihat orang yang sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Dan bisa jadi itu tidak ada dalam diri saya. Kan begitu kan? Kalau saya ajarkan hanya sesuai dengan apa yang ada pada diri saya, ya mentok-mentoknya seperti saya, kan begitu. Padahal guru yang sukses itu adalah ketika murid-muridnya bisa lebih sukses dari gurunya. Nah ini yang disebut dengan motivasi, inspirasi. Tidak harus dari kita. Kalau kita nonton film Muhammad Al-Fatih, siapa Pak Muhammad Al-Fatih? Penakluk Konstantinopel. Ya. Yang menarik adalah bagaimana Al-Fatih kecil, Al-Fatih muda dididik oleh ayahnya. Visi besar menjadi panglima umat Islam, penakluk Konstantinopel, itu sudah diberikan sejak dini. Dan orang tuanya memilihkan guru-guru yang terbaik. Ya kan? Dari muda sudah digambarkan peta Konstantinopel. Bentengnya seperti apa? Kekuatan mereka seperti apa? Strategi apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan pertarungan? Guru agamanya dipilih yang terbaik, ya, Ustadz Syamsuddin, ya. Lalu kemudian guru bela dirinya dipilih yang terbaik. Bahkan dipilihkan partner untuk sparring yang terbaik pula. Sehingga betul-betul dia menjadi panglima umat Islam yang terbaik di zamannya. Dan Allah kabulkan dia menjadi penakluk Konstantinopel. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apakah di otak kita, mindset kita hari ini, kita punya visi besar untuk anak-anak kita? Kalau tidak, nah ini pertanyaannya. Kalau kita seorang guru, maka pertanyaannya adalah, apakah kita punya mindset besar membayangkan bahwa murid-murid kita suatu hari nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin besar bangsa ini. Menjadi pebisnis yang sukses. Menjadi seorang kiai yang punya pesantren. Kan begitu. Menjadi seorang
birokrat, ya, gubernur, wali kota, sampai menteri, presiden, gitu kan, yang Islami, yang Qurani, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus sudah kita mulai dari sekarang. Tentu melihat minat dan bakat anak-anak kita hari ini. Tidak perlu dipaksakan. Anak kita tidak punya muyul banyak di bidang agama, ya nggak apa-apa. Fardu kifayah masih banyak. Kamu mau bidang apa? Gitu kan? Tapi jangan lupa Qur'annya, kan gitu kan? Saya pengen jadi dokter, Bi. Ya udah. Ya. Tapi ingat, dokter yang Qur'ani. Supaya kamu bisa memberikan dakwah kepada pasien-pasien kamu. Terus ajarkan mereka untuk berpikir besar, Pak. Cukup. Nanti pekan depan kita ajak diskusi lagi. Kakak pengen jadi dokter. Atau dokter spesialis. Wah, Kak, dokter spesialis itu penting loh. Kalau anak kita perempuan, sekarang terlalu banyak dokter spesialis kebidanan yang laki-laki. Ini kan nggak benar. Kita ajak ngobrol. Kita ajak membuka wawasan. Kita ceritakan panjang lebar. Iya deh, Bi. Jadi dokter spesialis kebidanan bagus ya. Bagus. Ini dibutuhkan oleh agama. Kita selamatkan muslimah-muslimah kita. Kan gitu. Nanti di lain waktu, Pak, kita ajak diskusi lagi. Dek. Dek apa kakak tadi? Kak. Mau jadi dokter spesialis aja atau dokter spesialis yang punya rumah sakit? Wah, lebih mantap lagi nih, Pak. Kalau cuma dokter spesialis aja, kamu kerja di rumah sakit besar, ya kamu harus nurut sama direkturnya. Mendingan kamu yang jadi direktur. Ini ilmunya lain lagi. Oh gitu. Gimana? Bi, kita ajarin. Ada kuliahnya. Manajemen rumah sakit. Dan seterusnya dan seterusnya. Lain kali kita ajak diskusi lagi, Pak. Kak, enakan jadi direktur rumah sakit atau yang punya rumah sakitnya? Oh, lebih besar lagi. Ya mendingan yang punya rumah sakit, Kak. Kalau direktur rumah sakit, ya bisa dipecat sama yang punya rumah sakit. Kan begitu. Diperbesar terus, Pak. Ya. Nah, satu-satu anak kita perlakukan seperti itu. Entah kenapa, saya pribadi itu sudah punya pikiran besar sejak kecil. Inspirasi dari guru-guru saya. Ketika saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta, IKIP Jakarta, jurusan Bahasa Arab, kemudian saya melamar ke Yayasan Iqra Bekasi, Pak. Ya, melamar jadi guru. Ya, saya ditanya sama interviewernya, Pak Bogi, cita-citanya jadi apa? Maka saya jawab dua, Pak. Cita-cita saya adalah menjadi pimpinan sekolah, menjadi kepala sekolah di sekolah Islam yang terbaik. Lalu kemudian cita-cita saya yang kedua, saya bilang, saya ingin menjadi owner, punya sekolah Islam yang bermutu. Nah, itu Pak, dua jawaban saya. Dan memang itu sudah menjadi visi saya. Kalau di sekolah ini, ya 2-3 tahun saya nggak jadi wakil kepala sekolah, saya cari sekolah yang lain. Kira-kira begitu. Pengennya jadi kepala sekolah, Pak. Padahal baru lulus. Usia 23 tahun. Dan karena cita-citanya pengen jadi kepala sekolah, maka kita jadi guru menjadi guru yang terbaik gak, Pak? Ya pastilah. Kita kerahkan kemampuan kita yang terbaik. Komunikasi yang terbaik, gitu kan? Anak-anak kita bimbing dengan ilmu kita yang terbaik dan seterusnya. Dan qadarullah di Yayasan Iqra Bekasi, saya jadi guru 2,5 tahun, kemudian dipromosikan menjadi wakil kepala sekolah di SMP Islam Terpadu Iqra. Dan 2 tahun kemudian saya dipromosikan lagi menjadi kepala sekolah di SMP Islam Terpadu Iqra Boarding School di usia 29 tahun. 29 tahun saya sudah jadi kepala sekolah. Karena memang itu adalah cita-cita saya. Karena itu mimpi saya. Lalu kemudian baru dengan berbagai macam aktivitas. Lalu gimana dengan cita-cita yang kedua?
Ternyata Allah kabulkan Pak, sekitar 3 tahun yang lalu. Apakah saya nabung? Ya nabung dari mana duitnya gitu kan. Beli tanah, bikin sekolah, ya nggak ada Pak. 3 tahun yang lalu kurang lebih saya diajak sama teman saya, teman baik. Akhi, kita bikin pesantren yuk. Ada tanah wakaf nih, mau diserahkan ke kita. 4.500 meter di Jatisari. Ya ayo. Udah, karena kita sudah punya pengalaman, kita berikan konsep-konsepnya. Nih konsepnya begini. SDM-nya ini. Saya sudah punya SDM-nya. Gitu kan. Begini, begini, begini. Jadi kita yang mendirect Pak. Nanti pesantrennya seperti apa. Alhamdulillah sudah jalan 2 tahun. Pesantren Tahfidz Quran Abbas di Jatisari. Dan saya diamanahkan menjadi pembina di pesantren itu. Pembina yayasan. Dan kalau secara undang-undang Pak, pemilik sekolah itu adalah pembina yayasan. Bahkan teman yang ngajak saya, ya Ustadz Fahrudin, itu menjadi ketua yayasan. Saya bilang, ini nggak salah. Ente yang ngajak aneh. Sekarang ente jadi bawahan aneh. Ketua yayasan itu yang bisa mencat siapa Pak? Pembina yayasan. Tapi, Allah, ini kan sama-sama dakwah, nggak ada masalah. Itu ceritanya Pak. Jadi ketika kita punya mimpi, ya, terus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita memang berniat baik dalam rangka ibadah lillahi taala, dalam rangka membangun umat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dengan mimpi-mimpi kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada beberapa skill yang harus ditumbuhkan dalam jiwa anak-anak kita sehingga anak-anak kita siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dari hasil survei, dari hasil penelitian, Pak, ternyata skill pertama yang paling dibutuhkan seorang pemimpin, kira-kira skill apa, Pak? Bung Karno hebatnya di mana? Pidato. Ternyata itu, Pak. Public speaking, skill berceramah, skill dalam menyampaikan pendapat. Ini yang pertama ternyata. Ini bukan hasil penelitian Islam, bukan. Saya membaca sebuah penelitian hasil studi umum ya dari universitas. Yang pertama ternyata adalah public speaking. Tidak ada pemimpin besar tanpa kemampuan pidato yang baik. Ya, walaupun ya ada yang gayanya seperti Bung Karno, ada yang gayanya seperti Pak Harto. Ya Pak Harto itu walaupun tidak menggebu-gebu tapi menghanyutkan itu kalimat-kalimatnya kan, dan lain sebagainya. Jadi ini Pak skill yang harus diajarkan pada anak-anak kita sejak dini. Dan alhamdulillah kalau anak kita disekolahkan di pesantren, ini adalah salah satu skill yang diajarkan di semua pesantren yang saya paham. Ya, skill ceramah, ya, skill berpidato, khutbah Jumat dan lain sebagainya. Dan itu yang memang kalau buat saya setelah saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah ibu saya meninggal dan jadi yatim piatu, ya, sudah mulai belajar berpidato, sudah mulai belajar ceramah itu ya sejak itu, ya, dengan ustadz-ustadz tetangga saya waktu itu, ustadz-ustadz Khairul Ummah, ada Ustadz Ferry Nur, ada Ustadz Ahmad Yani, ya, dan lain-lain. Ya. Saya belajar sama mereka. Jadi sebelum pertama kali saya diminta khutbah Jumat, saya sudah hafal beberapa tema khutbah Jumat. Kira-kira begitu. Jadi mohon maaf ya ketika pertama kali disuruh khutbah Jumat, ya kan diliatin kan, ini orang bisa apa enggak. Langsung, wah bagus. Kamu jadi anggota Korps Mubalik ya, siap. Kenapa? Karena memang cita-cita kita pengen jadi ustadz Pak. Sejak kapan? Sejak ibu saya meninggal. Nah ini, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Yang juga harus ada dalam jiwa anak-anak kita, jiwa murid-murid kita. Apa yang ingin dia capai dan dia harus belajar skill itu. Lalu
yang terpenting setelah public speaking ternyata adalah biarkan anak kita dan fasilitasi anak-anak kita itu berekspresi dan berkompetisi. Ya, ikut lomba-lomba, ya, itu melatih kepercayaan diri. Atau kemudian dia ingin tampil, ya, entah tampil tilawah, tasmi misalnya, atau tampil menjadi imam ketika dia memang jurusannya Quran, atau tampil membaca puisi, ya, tampil seni, ya, seni drama dan lain sebagainya. Ini difasilitasi, Pak. Ini penting, ya, untuk membuat mereka orang-orang yang percaya diri dan yakin bahwa mereka akan menjadi pemimpin besar di masa akan datang. Dan yang ketiga, bisa menerima perbedaan. Bisa menerima perbedaan. Lalu yang juga perlu diingat, ya, berikan cinta kasih kita yang bisa dirasakan kepada anak dan murid kita. Kalimatnya, Pak, cinta yang bisa dirasakan dengan baik oleh anak murid kita dan anak-anak kita. Karena ada, ya, ini cerita pengalaman. Waktu jadi kepala sekolah di SMP IT Ikro, ada anak yang bermasalah. Dia bermasalah secara pergaulan, dia bermasalah secara emosi, sering meledak-ledak. Prestasinya baik-baik saja. Prestasinya baik-baik saja. Nilainya baik-baik saja. Tapi secara pergaulan itu dia sering ngamuk, Pak. Padahal temennya bercanda, padahal temennya nggak serius dan seterusnya. Saya ajak ngobrol, Pak, ya, bukan dinasehatin, bukan ngobrol. Saya minta dia cerita tentang orang tuanya. Salah satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan, dia bilang begini, Pak. Ini anak SMP kelas 2, ya. Ibu saya baik, Ustadz. Tapi kalau bapak saya pengen ganti bapak saya. Pengen ganti, Pak. Kan penasaran saya, kan. Ini bapaknya kayak apa sebetulnya, kan. Saya panggil, Pak, bapaknya. Saya panggil bapaknya, sama dialog, interview, ya. Satu kalimat yang tidak mungkin saya lupakan. Dia bilang begini ke saya. Anak saya itu, Ustadz, memang seperti binatang sirkus. Astagfirullahaladzim. Dia baru bergerak kalau dikasih uang. Nih uang 10.000, beli minyak, baru bergerak. Kalau enggak begitu, enggak bergerak. Terus dengan bangganya, saya mendidik anak saya dengan keras. Saya tidak mau punya anak yang lembek, gitu kan. Kelihatan, Pak. Ternyata, ya memang anaknya bermasalah. Tapi yang lebih bermasalah adalah bapaknya. Dan dia bilang, ini karena saya gak mau anak saya jadi begini dan begitu. Anak saya itu harus begini dan begini. Ya. Ini cinta saya. Sayang saya kepada anak saya. Ternyata sayang bapaknya kepada anaknya, apakah diterima dengan baik, Pak? Tidak. Ya. Anaknya sendiri bilang pengen ganti bapak. Ini kelas 2 SMP. Ya. Sehingga berikan cinta kasih kita kepada anak-anak kita. Itu yang dia bisa pahami. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kira-kira begitu. Ingat, anak adalah investasi akhirat buat kita. Man mata ibnu Adam fangqata amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Anak keturunan Adam ketika wafat semua amalnya terputus kecuali yang 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ya, infak kita yang kemudian masih produktif begitu, kita infak ke masjid, lalu kemudian jadi bangunan, lalu kemudian bangunan masih bermanfaat, walaupun kita wafat, maka Allah tetap alirkan pahala buat kita. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, yang tadi kita bahas.
ilmu yang bermanfaat yang kemudian masih dia amalkan. Sepanjang ilmu yang baik itu masih diamalkan, ya, maka kita dapat pahala. Inilah sebabnya ulama kita mengatakan selain ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Kalau ilmunya ilmu yang buruk yang kita ajarkan, dia jadi mempraktekkan keburukan itu terus-menerus sepanjang hidupnya, maka ketika dia mendapatkan dosa, yang ngajarin berbuat dosa juga mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Dan yang ketiga baru Pak, waladun salih yada'ulah. Yang harus kita pahami, syaratnya dua. Yang pertama adalah anak yang salih, anak yang taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Walaupun anak kita sayang sama orang tuanya, sayang kepada kita, tapi dia nggak salih, dia masih bermasalah dengan Tuhannya, dia masih bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada orang tuanya. Lah dianya sendiri masih bermasalah. Dianya sendiri masih belum pasti masuk surga, kira-kira begitu ya. Gimana bisa membantu orang tuanya masuk surga? Dan yang kedua, ya daulah, mendoakan orang tuanya. Emang ada saat anak yang soleh tapi tidak mendoakan orang tuanya? Ternyata banyak. Belum lama ini saya ngisi sama Pak, materi yang sama di perumahan Puri Nusa Pala, ya, di Masjid Al-Falah. Ada yang bertanya, tapi bertanyanya nggak langsung. Kalau pertanyaan yang langsung, yang biasa-biasa saja. Pas saya nyampe rumah, dia WA panjang, mohon saat dijawab, gitu kan. Apa pertanyaannya? Ini bapak-bapak seusia saya lah, kurang lebih 40-an tahun. Dia bertanya begini, suatu ketika saya masih mungkin remaja, saya jadi korban KDRT dari ayah saya. Digebugin kayaknya Pak. Padahal saya merasa kesalahan saya biasa-biasa saja. Dan sampai sekarang, ya, setelah sekian puluh tahun berlalu dari kejadian itu, saya masih terbayang-bayang dengan kejadian itu. Bahkan dia bilang, seakan-akan kejadian itu baru kemarin. Dan sampai akhir hayatnya, ternyata bapaknya sudah meninggal, bapak saya tidak pernah minta maaf kepada saya. Pertanyaannya, saya sulit memaafkan ayah saya. Masya Allah. Pak, gimana Pak? Kalaupun dia berdoa, Robik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mungkin pahala hanya Allah berikan kepada ibunya saja. Kenapa? Karena sesungguhnya dia masih trauma dengan bapaknya. Dia masih belum bisa memaafkan kesalahan bapaknya. Ingat, bukan hanya ada anak durhaka, tapi juga ada orang tua durhaka. Ya sudah, saya berikan nasihat panjang lebar. Tidak pantas kita sebagai anak, ya dengan satu kesalahan ayah kita, itu menghilangkan jutaan kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Tidak pantas sebagai seorang anak. Maafkan. Ikhlas, ridho dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Toh sekarang Anda sudah menjadi orang gitu kan. Sudah sukses, sudah punya anak-anak, bahkan anak-anaknya sudah gede pula. Ya. Baik Ustaz, ya, baru dia. Ada cerita yang lain, teman saya. Dia cerita panjang lebar. Sama, mirip. Jadi dia ini ketika kecil, ya, dia dan dia anak sematawayang ya. Dia dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya kawin lagi. Ya, ayahnya kawin lagi. Dan ya sudah, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi. Sampai kawan saya ini sebut saja A, ya. Sampai dia dewasa dan mau menikah. Dan akhirnya dia penasaran kan. Dia nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah dan nggak kenal dengan ayahnya. Dia penasaran, akhirnya dicari Pak. Dan ketemu dengan ayah kandungnya. Dan ibunya ini tidak menikah setelah ditinggal oleh ayahnya. Ternyata ayahnya ini sekarang ya sudah hidup
bahagia begitulah ya dengan istrinya yang sekarang, lalu dengan punya anak-anak, dia kenalan dengan adik-adik tirinya gitu ya. Lalu kemudian ternyata ayahnya ini sudah, ya mungkin ada momen taubatnya, ada momen hidayah, dia sudah menjadi seorang muslim yang baik. Dia sudah menjadi seorang muslim yang baik. Ya, singkat cerita, singkat cerita, ya. Suatu ketika dia ditelepon oleh adik tirinya. Jadi ini ayahnya ketinggal di kampung. Dia tinggal di sini, di Jatiluhur, di Jati Asih. Dia ditelepon, "Mas, Bapak sakit keras, pengen ketemu sama Emas." Ya mungkin dia merasa ya nggak terlalu penting atau bagaimana begitu ya. "Aduh, Mas lagi sibuk di kantor, mohon maaf, salam dulu ya sama Bapak." Di telepon yang kedua, "Mas, tolong, Bapak pengen banget ketemu sama Mas. Dan sepertinya sudah menjelang ajalnya." Baru tuh, oke lah kalau begitu, ya saya ambil cuti. Dan ternyata Pak, ketika dalam perjalanan di kereta, adiknya telepon lagi, "Mas," sambil nangis-nangis, "ini Bapak sudah di ujung. Tolong ngobrol sama Bapak." Akhirnya bapaknya dikasih handphonenya, ya, dan sudah nggak bisa berkomunikasi, gitu aja kan, karena sudah sakaratul maut. Dan kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan, karena teman saya ini adalah seorang yang soleh. Bapak punya banyak salah kepada saya. Tapi hari ini semua kesalahan Bapak saya maafkan. Saya maafkan. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Ya. Setelah dia selesaikan teleponnya, dapat kabar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Jadi ada sesuatu yang harus ditebus, Pak, kalau kita memang punya salah kepada anak kita. Jangan sampai ini dibiarkan. Alhamdulillah si bapaknya ini adalah bapak yang kemudian menjelang ajalnya seorang muslim yang baik. Sehingga ya walaupun hanya lewat perantara telepon, ya bapaknya masih berkesempatan untuk mendapatkan maaf dari anaknya. Bayangkan Pak, anaknya ditinggalkan dalam kondisi masih bayi gitu kan, dan nggak ditengok-tengok, ya. Ya betapa bencinya dia dengan ayahnya, dan apalagi ibunya, ya selalu menceritakan tentang kejahatan bapaknya kepada ibunya kan, dan dia sayang betul dengan ibunya sampai sekarang, ya. Ya. Ini kawan saya harus ditebus Pak. Kita walaupun selaku orang tua bukan berarti kita malaikat, bisa jadi kita punya salah kepada anak-anak kita, minta maaf kepada anak-anak kita. Sehingga kalau anak-anak kita berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ada pahala yang Allah alirkan kepada kita. Karena anak kita anak yang solih, dan anak kita sayang kepada orang tuanya, sayang kepada kita, dan tulus mendoakan kita. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Siapa duluan, Bapak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang dimaksud dengan waladun syoleh, apakah hanya berlaku kepada anaknya saja, atau berlaku juga untuk cucu dan cicitnya juga? Oh iya. Kalau berdasarkan hadisnya, hanya anak saja. Tapi, ya kan kita ingat, waladun soleh itu kan yang ketiga yang Rasul sebutkan. Ada yang kedua, apa itu? Ilm yuntafa'u bihi. Nah ini yang kita juga jangan lewatkan. Ya, kalau cucu kita yang ngajarin ngajinya itu kakeknya, dia bisa baca Al-Fatihah dengan lancar, ajaran kakeknya, yang dapat pahala siapa? Ya kakeknya. Dan itu jadi amal jariah buat kakeknya. Begitu kira-kira. Cucu kita udah menjelang dewasa gitu, udah SMP, kita ajarin naik motor gitu kan. Naik motor ini sesuatu yang baik kan Pak? Ya. Dan sepanjang dia bisa naik motor sepanjang hidupnya, kita dapat pahala.
Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau yang waladun soleh yada'ulah itu memang khusus buat anak saja. Karena doanya kan jelas. Robik firli wali walidayya. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika kecil. Ya. Dan kalau sudah menikah tentu saja saya lebih suka menggunakan yang jamak. Ya. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Karena saya juga harus mendoakan mertua saya. Secara syariah, mertua itu juga adalah orang tua. Ya, bahkan kalau ada kasus perceraian, tidak ada istilah mantan mertua, nggak ada. Mertua tetap menjadi orang tua. Ya, sebagaimana ulama ajarkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak, pertanyaan? Silakan Pak. Sekolahin sampai sarjana, tapi sudah selesai sarjana, ini memang orang tuanya mengkeras mengajarnya. Sempat sesudah sarjana dia kerja, tidak mau mengakui orang tuanya lagi, dan bapaknya mengatakan juga, keluar kamu dari ini, keluarga dari sini semuanya, jangan kamu kembali lagi. Bagaimana Ustaz untuk mengatasi, sekarang masih hidup nih? Ya. Nah itu Ustaz. Ya, pasti ada konfliknya Pak ya, yang mungkin tidak usah diceritakan. Tapi kondisinya adalah ada orang tua, ada bapak dan anaknya berkonflik kemudian saling tidak mengakui. Ya, yang repot adalah kalau dua-duanya bukan Muslim yang taat mah bodo amat, kira-kira begitu ya. Neraka jelas gitu ya. Dua-duanya nggak sholat misalnya, apapun agamanya, neraka sudah. Tapi kalau dua-duanya orang soleh Pak, taat kepada perintah Allah, ya. Lalu kemudian menjalankan perintah Allah dengan baik. Maka setidak-tidaknya kalau dua-duanya saling ngeklaim sebagaimana tadi Bapak sampaikan, setidak-tidaknya dua-duanya terlibat dosa besar. Dua-duanya terlibat dosa besar. Karena kita dilarang berkonflik dengan siapapun lebih dari berapa hari Pak? 3 hari saja. Apalagi kepada sesama orang beriman, apalagi kepada anak sendiri, apalagi kepada orang tua sendiri. Ya apapun masalahnya. Karena Islam mengajarkan kita menjadi pemaaf. Kalau kita tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita? Kira-kira begitu. Ya. Walaupun yang salah adalah anak kita. Ya. Tapi perdamaian itu harus dilakukan. Ya. Sampaikan kalau Bapak punya maaf, kalau Bapak punya salah, maafkan Bapak. Lalu kemudian ternyata anaknya tetap tidak terima, bodoh amat. Lo bukan bapak gua. Maka yang terjadi adalah urusan kita selesai, urusan anak kita wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Karena kalau kita sudah memaafkan dan kita sudah meminta maaf, urusan kita selesai, Pak. Selama ini betul-betul tulus dalam hati kita ya. Kalau kita salah kita minta maaf, kalau kita yang dizolimi atau kita yang disakiti, kita maafkan. Itu ajaran Islam. Walaupun kita bisa menuntut di akhirat. Ya, dan di akhirat nanti kan kita dapat pahala dari dia. Allah ambil pahala dia ditimpakan kepada kita. Ya. Kalau pahala dia udah habis, sebagian dosa kita diambil ditimpakan kepada kita. Tapi tetap saja pahala yang terbaik yang Allah sediakan adalah ketika kita mampu memaafkan di dunia. Lebih besar pahalanya. Ini konsep Islam. Ya berapa hitungan pahalanya walau alam bisawab. Tapi itulah yang diutamakan oleh Rasulullah. Sama seperti hutang. Kita menghutangkan orang gitu kan. Itu dia nggak bayar-bayar gitu ya. Kita bisa bilang gua tuntut di akhirat ya kan. Gua dapat pahala dari lo, biarin gitu kan. Dan memang akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita ya sudah. Kita maafkan, kita ikhlaskan. Sudah, kamu sudah gak punya hutang kepada saya.
baik disampaikan secara langsung atau kita ikrarkan saja dalam diri, maka itu pahalanya jauh lebih besar. Jadi itu Pak, tidak boleh kita berkonflik, ya, walaupun kita dalam kondisi yang dizolimi, ya, walaupun kita dalam kondisi yang disakiti, nggak boleh kita berdendam. Sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Bapak yang bertanya di Puri Nusa Bala, ya, ya itu satu kesalahan saja. Kenapa harus kita tidak mampu memaafkan? Sedangkan kebajikan dia luar biasa besar, kan begitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi, konflik yang terjadi, tapi apapun konfliknya, maka solusinya adalah berdamai. Jadi orang yang mampu dinasehati Pak, nasihati. Ya, kalaupun kemudian ada yang tidak mau berdamai, udah sudah selesai. Ya, tapi kalau dua-duanya nggak mau damai Pak, itu bisa jadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau begitu ya sudah. Tapi dia sholat Pak. Ya. Oh ya. Ya hati-hati. Kalau pahala kita banyak, ya, tapi dosa kita lebih banyak, ya harus dibakar dulu di neraka, kan gitu kan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Pahala kita banyak, tapi ada dosa kita yang nggak mau kita selesaikan di dunia. Ini bahaya, ya, bahaya. Ingatkan saja, kalau dia tidak mau mendengar nasihat kita, ya sudah, kita sudah berlepas tangan. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya Pak. Betul. Biasanya kalau buruknya itu biasanya terjadi dalam keadaan posisi ada temperamen atau emosi. Nah, apakah dalam keadaan emosi itu bisa dimasukkan kata-kata itu menjadi sebuah doa? Ya. Contoh dalam arti pemahamannya yang buruk atau yang negatif gitu. Karena biasa terjadi hal-hal yang negatif atau buruk itu pada saat emosi tersulut gitu, dihasut oleh bisikan iblis, setan atau apalah namanya gitu. Seperti itu kan. Ya. Karena itu menjadi sebuah ketakutan juga. Ya. Kalau kita mengatakan yang buruk terjadi pada anak, bagaimanapun orang tua seburuk-buruknya kejadian pada anak, orang tua akan pasti sangat sedih. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita ambil hukum syariat Pak ya. Misalnya begini. Sang suami emosi lagi berantem sama istrinya. Ya. Lalu keluar kalimat talak dalam emosinya. Sah apa enggak talak? Banyak ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena kalimatnya jelas. Udah, kita cerai saja kalau begitu. Udah, mulai hari ini kita cerai. Emosi Pak. Tapi itu sah. Apalagi kalau ada saksinya. Artinya, bagaimanapun kondisi kita pada saat itu berlaku. Itu menjadi doa yang diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali, ini Pak. Kecuali kita tarik kalimat itu dan kita maaf kepada anak kita. Ini yang paling susah dilakukan oleh seorang ayah. Susah. Udah sampaikan, Bapak tadi salah. Ya. Bapak marah, Bapak emosi, ya. Terucap kalimat ini. Bapak minta maaf, Bapak nggak sungguh-sungguh. Sampaikan itu. Maka kalau itu dicabut, apalagi kita sudah minta maaf kepada anak kita, maka malaikat juga mencabut doanya, Pak. Kira-kira begitu. Ya, yang cerita tadi kan, kenapa dia sulit memaafkan bapaknya? Karena sampai akhir hayatnya bapaknya nggak mau minta maaf sama dia. Mungkin bapaknya menganggap alah. Ya mungkin bapaknya menganggap itu salah buat dia. Tapi begitu doang gitu kan. Tapi ternyata buat anak ini luar biasa.
sampai terbawa ketika sudah dewasa. Ya. Jadi begitu Pak ya. Apapun kondisi kita, kontrol jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang negatif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mohon maaf. Ya, saya bawa beberapa buku. Ya, kalau ada yang berminat. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat saya. Ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.